Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks berita. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menjelaskan unsur-unsur berita. Siswa mampu menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Sebelum belajar lebih lanjut, terlebih dahulu saksikan tayangan berikut. Anda kembali di kabar khusus pemirsa. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Riau kembali bertambah 24 orang sejak diberlakukannya normal baru. Jika grafik penambahan pasien positif terus meningkat, maka Provinsi Riau akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Riau masih terus bertambah. Berdasarkan data tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Riau, hari ini jumlah kasus positif bertambah 24 orang sehingga total pasien positif COVID-19 di Provinsi Riau menjadi 166 orang. Dengan rincian 41 orang masih dalam perawatan, 117 dinyatakan sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan dalam sepekan terakhir juga meningkat tajam. Penambahan kasus ini justru terjadi di tengah pemberlakuan normal baru. Apakah yang Ananda saksikan tadi? Ya, benar. Itu adalah sebuah berita. Tapi tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan berita serta unsur-unsur pembangun berita? Simak penjelasan berikut. Pengertian berita. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W plus 1H atau yang dikenal dengan adik Simba. Yang pertama, what, apa. Yang kedua, where, di mana. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Dan yang keenam, how, bagaimana. Ananda sudah paham bukan mengenai berita serta unsur-unsur pembentuk berita? Sekarang kita akan menemukan unsur-unsur berita dalam tayangan berikut. Pemirsa, 2 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap sesaat setelah turun dari kapal penyeberangan di Pelabuhan Dumai Riau. Dari keduanya disita sabu asal Malaysia seberat 15,8 kg. Dua kurir narkoba ini ditangkap di dalam mobil bernomor polisi Jakarta sesaat setelah keluar dari Pelabuhan Roro Dumai Riau Senin kemarin. DM dan YH ditangkap Reserse Narkoba Polda Riau dengan barang bukti sabu seberat 15,8 kg. Sabu yang berasal dari Malaysia dan diselundupkan ke Riau melalui Pulau Rupat Bengkalis ini dijemput oleh kedua kurir untuk dibawa ke Pekanbaru. Untuk mengelabuhi petugas, sabu dibungkus dalam 16 kemasan teh Cina. Kedua kurir dibayar masing-masing 5 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang mereka bawa. Dua orang tersebut sedikit mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan baik terhadap badan, terhadap orang, termasuk apa yang dibawa dalam mobil tersebut. Alhasil, mobil tersebut waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan ada 16 bungkus diduga narkoba jenis sabu.
Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemesan sabu. Kedua kurir juga masih diperiksa untuk mengetahui peran aktif mereka dalam peredaran narkoba di Kepulauan Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Peristiwa apa yang terjadi? Jawab, penangkapan kurir narkoba. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawab, Pelabuhan Roro, Dumai, Riau. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawab, Senin kemarin tanggal 6 Juli 2020. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawab, 2 kurir narkoba dan polisi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawab, karena membawa narkoba masuk ke daerah Dumai, Riau. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jawab, 2 kurir narkoba internasional ditangkap di dalam mobil setelah keluar pelabuhan Roro, Dumai. Keduanya terbukti membawa 16 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam bentuk kemasan teh jati Cina. Sabu tersebut rencananya akan diselundupkan ke Pekanbaru, Riau. Begitulah cara menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Semoga bisa dipahami. Untuk pendalaman materi, kita lanjutkan latihan di kelas maya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.